Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adiso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang gimana sih caranya menjadi seorang YouTuber untuk tukang kebun ya. Teman-teman bisa lihat ya di belakang saya ini. Ini saya coba bikin channel YouTube tentang pokoknya tentang perkebunan ya. Di sini ada pohon kedondong, di sini ini ada pupuk-pupuk teman-teman. Ini ada pohon mangga. Mangganya sudah tinggi tapi belum berbuah. Nah, ini saya coba sharing buat teman sekalian gimana sih caranya menjadi seorang YouTuber ya teman sekalian, tapi bermodalkan kita itu suka berkebun. Nah, ini saya contohkan teman sekalian, saya contohkan nih contoh pohon jambu nih ya. Pohon jambu, dari satu pohon jambu ini kita bisa banyak sekali membuat konten YouTube teman sekalian. Yang pertama dari proses penanamannya, mungkin teman-teman melakukan pencangkokan. Berikutnya lagi mungkin sobat kalian melakukan okulasi. Berikutnya lagi ada lagi yang untuk pembasmian hama. Nanti kalau sudah besar teman-teman, proses pembuahannya, cara merawat buahnya supaya besar, supaya manis, jenis pupuknya seperti apa, jenis racunnya untuk membasmi hama seperti apa. Nah, itu adalah jenis-jenis konten tutorial ya teman-teman. Konten-konten tutorial tentang perkebunan. Nah, itu teman-teman bisa buat kontennya tanpa menampilkan wajah juga bisa. Nah, di sini yang coba saya sharingkan teman-teman, gimana sih caranya supaya kita menjadi seorang YouTuber perkebunan yang sukses. Nah, karena kalau di sini kalau kita hanya mengandalkan konten-konten tutorial, cara memupuk tanaman begitu kan itu biasa aja ya. Cara nanam itu biasa aja. Tapi di sini coba teman-teman sharingkan gimana caranya menanam semuanya pohon jambu air gini ya. Gimana caranya supaya berbuah lebat dan buahnya besar-besar seperti itu. Tapi pada saat teman-teman ngevlog, pada saat teman-teman membuat kontennya, itu ini udah buah ya. Ini kalau posisinya seperti ini kan belum buah nih pohon jambu saya. Kalau saya bikin konten itu nggak menarik, nggak akan ada yang nonton. Pertama, mungkin kalau yang nonton itu orang-orang yang berkebun buah aja. Tapi kalau orang-orang yang tidak berkebun buah, mereka nggak akan nonton. Nah, kita targetkan seperti ini teman-teman. Kita targetkan mereka-mereka itu yang nggak suka berkebun, tapi mereka pengen nonton tuh buahnya jambu air itu seperti apa. Nah, ini kita harus targetkan lebih luas lagi. Kalau kita targetkan lebih luas lagi, otomatis kita harus membuat konten yang memang sudah ada pohonnya itu udah berbuah. Jadi semuanya contohnya jambu air. Ada jambu air, pohonnya itu udah berbuah, baru kita bikinkan kontennya. Jadi di semuanya jambu air ini yang udah berbuah, saya bikinkanlah satu konten cara merawatnya. Tapi saya rekamnya itu video-videonya itu ada pohon yang sudah berbuah. Itu contoh tentang pohon jambu air ya teman sekalian. Ada yang lebih sederhana lagi, lebih cepat. Kalau jambu air ini kan lama nih, bisa 2-3 bulan, bahkan mungkin setengah tahun baru berbuah begitu ya. Nah, ada cara cepatnya lagi teman-teman kalau suka berkebun. Nah, teman sekalian kalau suka berkebun, kita tuh bikin konten tentang tanaman yang jenisnya cepat menghasilkan. Contohnya nih kayak menanam cabai. Dari satu konten, dari semuanya tanaman cabai itu aja kita bisa banyak membuat konten teman-teman. Contohnya, contoh sederhana ya, konten-konten untuk cabai itu teman-teman cari aja di search engine YouTube, ketikan aja sebuah kata kunci cara supaya tanaman cabai lebat berbuah, atau cara supaya tanaman cabai tidak terserang hama. Contohnya seperti itu ya contohnya. Nanti teman-teman akan menemukan beberapa channel YouTube yang menyajikan di situ tampilannya itu memang pohon cabainya itu lebat seperti itu ya. Nah, di situ ada tutorial-tutorial, ada teknik-tekniknya. Nah, teknik itulah yang teman-teman sekalian coba buat kontennya, obat-obat apa saja yang digunakan. Nah, itu teman-teman bikin. Nah, mungkin ada yang sebagian bilang, konten-konten seperti itu kan banyak mas di YouTube itu, bahwasanya yang konten tentang perkebunan gitu tuh banyak. Kalau kita ketikkan sebuah kata kunci itu munculan tuh banyak, bahkan channel-channelnya udah besar. Nah, kalau kita channel YouTube-nya masih kecil, itu gimana mas supaya bisa berkembang seperti channel YouTube yang besar itu? Teman sekalian begini ya, segala sesuatu itu orang-orang itu, saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi sebelum saya menjadi seorang YouTuber yang seperti ini, yang sekarang saya bikin bisa ngomong seperti ini, itu saya melalui proses. Nah, proses itulah yang saya banyak belajar, dan proses itulah yang saya terus perbaiki. Mana-mana nih yang kalau kita sudah terjun ya teman sekalian, kita tuh tahu kesalahan kita di mana, habis itu kita perbaiki. Tapi kalau teman sekalian belum apa-apa sudah ngeluh duluan dan nggak mau ngonten, alasannya sudah kalah bersaing dengan channel YouTube yang ono. Nah, teman sekalian nggak bakal pernah nge-YouTube lagi teman sekalian. Di samping itu teman-teman begini ya, ada yang berpikiran kan sudah yang ngonten tuh udah banyak. Toko di di luaran sana, toko pertokoan gitu ya, pertokoan ada Alfamart, ada
apa namanya, pokoknya banyak pertokoan lah. Nah di sana itu kenapa sudah ada toko di pinggir jalan itu, kenapa kok ada toko lagi di sebelahnya, kok ada toko lagi, tapi kenapa mereka bisa hidup semuanya teman sekalian. Proses jual belinya kenapa mereka bisa rame semua, ya mungkin ada yang sepi sih 1-2 seperti itu. Nah sama dengan YouTube teman-teman, kalau kita mau mulai YouTube, jadi kalau kita udah lihat pesaingnya duluan, kita udah down duluan. Jadi saran saya ya nggak usah, abaikan aja para pesaing. Kalau perlu kita itu cuek bebek seperti itu, kita buatlah konten yang sesuai dengan apa namanya yang kita bisa bikin. Nah contohnya ini kita tentang perkebunan ya, kalau teman-teman ini contohnya lain lagi apa namanya perkebunannya tentang pohon pepaya atau kates seperti ya, pepaya ya. Nah dari satu jenis pohon pepaya ini teman sekalian, kita fokuskan semuanya teman-teman ini punya satu kapling ya, apa namanya lahan 10 kali 20 seperti itu ya. Nah dari lahan tersebut teman sekalian tanamlah beberapa pepaya, semuanya teman-teman tanam pepaya 20 pepaya. Teman-teman bisa menyuburkan tuh pepayanya masih pendek sudah berbuah. Nah dari proses penanaman sampai panen itu teman sekalian, itu teman-teman bisa bikin konten YouTube terus. Ada satu channel YouTube teman-teman, itu kontennya itu hanya ngevlog panen buah pepaya doang teman. View-nya itu bisa jutaan. Jadi buat teman sekalian, jadi bukan berarti dari satu pohon, jenis pohon aja kita itu bukan berarti kita hanya bikin satu konten aja, enggak. Kita bisa bikin konten banyak teman sekalian. Jadi dari konten pepaya itu kita ngevlog, jadi panen buah pepaya tiap hari itu bisa. Jadi kita panen nih tiap hari buah pepaya, kita panen, kita bikin konten, kita ngevlognya itu aja bisa. Karena apa? Kita ini target penontonnya itu bukan hanya orang-orang yang mau belajar tentang tanam pepaya, tetapi kita mau bikin konten itu menghibur orang lain, menghibur orang-orang yang nonton penasaran sama buah pepaya kita. Jadi buat teman sekalian, kalau teman-teman itu memang tukang suka berkebun, jadi bikin kontennya itu setelah apa namanya ada bukti kalau teman-teman itu bercocok tanam, contohnya ini nanam apa buah jambu air, ini jambu airnya udah berbuah, bahkan udah kita bisa perlihatkan, bisa kita makan, bahkan ada konten-kontennya itu hanya sekedar makan teman sekalian. Jadi semuanya pohonnya ini berbuah ya, berbuah itu kita buka, kita kupas, habis itu kita makan, kontennya hanya itu yang nonton pun jutaan teman sekalian. Jadi tidak menutup kemungkinan teman sekalian tuh hanya membuat beberapa jenis tanaman itu bisa viral dan channel YouTube-nya bisa besar dengan catatan teman sekalian terus mencoba dan terus sajikan konten-konten yang menarik. Konten yang menarik nih yang saya bilang tadi, kita bukan hanya menyajikan konten tutorial. Kalau konten tutorial itu kan orang mengetikkan sebuah kata kunci di beranda YouTube, habis itu menemukan video kita, baru mereka menonton berlama-lama. Tetapi kalau kita targetkan sistem rekomendasi yang bekerja, kita harus menyajikan tanaman yang sudah berbuah supaya lebih menarik lagi. Contoh lain teman sekalian seperti di channel YouTube saya yang apa namanya pelarangan aviari. Teman-teman ketik aja pelarangan aviari. Di sana kalau konten-konten tutorial itu biasanya yang nonton nggak seberapa banyak. Karena apa? Itu yang nonton itu hanya orang-orang yang mencari aja. Tetapi kalau giliran saya membuat konten tentang panen telur seperti itu kan kadang-kadang menarik tuh, apalagi kalau semuanya telur puyuh atau telur ayam petelur begitu ya, tapi berhamburan di pekarangan. Nah itu yang membuat menarik orang, bukan orang yang berternak burung puyuh doang, tetapi orang-orang yang penasaran dan ingin nonton video tersebut. Itu sama juga dengan video-video hiburan teman sekalian, tapi hiburannya refresh gitu ya. Contoh lain kita ngomongin tentang ikan. Nah ikan itu dalam artian gini teman-teman, bukan proses mancingnya. Kalau proses mancingnya itu biasanya orang bosen, tapi nangkep ikannya, proses dapat ikannya itu. Nah semuanya kita bisa dapat ikan besar. Nah itu teman sekalian. Jadi di sini YouTube itu lebih suka, orang-orang yang nonton tuh lebih suka memang hasilnya. Jadi kalau kita berkebun seperti ini, seperti contohnya ini, memang sih channel YouTube saya, channel YouTube yang rumah kebun itu memang belum berhasil. Karena apa? Tanaman-tanaman saya, teman-teman bisa lihat di sini kedondongnya memang sudah buah, tapi nggak seberapa. Di sana ada jeruk. Nah teman-teman bisa lihat tuh jeruk santang madu. Itu pernah saya bikin konten itu view-nya sampai dengan 100.000 teman-teman. Saya bikin kontennya malah bukan nggak ada jeruknya, itu jeruknya memang buah sih, tapi belum sampai masak itu udah hilang. Nah tapi thumbnailnya itu saya kasih jeruk-jeruk yang merah-merah gitu. Apalagi kalau teman-teman itu bisa menanam jeruk santang madu sampai benar-benar berbuah di dalam polybag, ukurannya kecil. Nah itu bisa buat penasaran orang gimana sih cara nanamnya. Nah pertama mungkin kita pertontonkan lah apa namanya tanamannya dulu. Habis itu kalau sudah kita pertontonkan nih lo buahnya gini-gini, baru kita ajarin nih lo cara apa namanya merawatnya seperti ini supaya tanamannya subur, buahnya besar seperti itu. Jadi cukup jelas ya buat teman sekalian yang suka berkebun, yang suka menanam-nanam tanaman,
Untuk membuat konten YouTube, untuk menjadi seorang YouTuber tuh gampang sekali. Yang penting teman-teman tuh punya kemauan, teman-teman terus mencoba. Yang pastinya teman sekalian bukan hanya konten tutorial, tetapi teman sekalian juga membuat konten-konten yang targetnya itu sistem rekomendasi, yaitu dengan cara kita itu buat tanaman yang memang sudah menghasilkan, sudah ada buahnya gitu ya. Contoh lain seperti semuanya teman-teman suka menanam semangka. Nah, semangkanya itu udah berbuah besar-besar. Nah, kita ngevlog lah buah semangkanya itu. Nanti baru kita bikin konten tutorialnya supaya orang itu menarik seperti itu. Oke, sobatku, itu saja sharing saya tentang gimana caranya menjadi seorang YouTuber, yang sukanya menanam tanaman atau berkebun. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.